Have yourself a merry little Christmas. Make the Yuletide gay. From now on, our troubles will be miles away. Here we are, as in olden days. Selamat pagi Bapak Ibu sudah diberkati oleh Tuhan. Selamat datang dalam rumah Tuhan pada pagi hari ini. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberi kita waktu dan kesempatan yang baik pada pagi hari ini. Hari ini adalah minggu yang terakhir di tahun 2021. Iya tuh, nggak salah ya, betul ya? Ya, bersyukurlah kita saudara-saudara sekalian karena kita bisa ada di minggu yang terakhir. Kadang ada banyak orang melihat bahwa waktu dan hari-hari itu berlalu dengan sia-sia, tetapi diberkatilah orang-orang yang selalu melihat bahwa setiap hidup ini pemberian Tuhan sehingga atau menempatkan diri kita untuk melihat waktu-waktu bertemu dengan Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi ini kita boleh menyembah Tuhan, memuji Tuhan daripada kesempatan yang baik di minggu yang terakhir di tahun 2021. Oleh sebab itu mari kita siapkan hati kita untuk menyembah dan memuji Tuhan. Ibadah pada pagi ini oleh Saudari Regina kepada kita sekalian. Tuhan memberkati. Haleluya. 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 Iya, kita berada di minggu terakhir. Biarlah kita yang hadir di tempat ini, kita mau memujikan satu pujian yang mengatakan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan dengan penuh ucapan syukur. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau hebat bagi. Kita ulangi dengan bangkit berdiri, kita katakan sama-sama, oleh karena kasih-Nya kita ada. Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Terjadi
Mari kita berdoa. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, yang telah menganugerahkan kami kesempatan untuk hidup sampai hari ini. Terima kasih kami ada di minggu yang terakhir di tahun ini Bapa. Semua karena anugerah-Mu kami boleh menjalani hari-hari kami sepanjang tahun ini Bapa. Dan pada hari perhentian-Mu hari ini, kami adalah orang-orang yang terpilih di mana kami ada mengakhiri tahun ini. Kami berterima kasih Tuhan untuk semuanya. Engkau melihat setiap kami yang hadir hari ini. Kami adalah orang-orang yang khusus, yang terus rindu ada dalam hadirat Tuhan. Biarlah kehadiran kami hari ini Tuhan, kami tidak hadir dengan sia-sia. Tapi Tuhan, Engkau berkenan memberkati kami semua. Kami serahkan seluruh ibadah ini Tuhan. Hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan urapi. Kami yang hadir pun akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Mengampuni dosa dan kekurangan kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami tabiskan ibadah ini di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Jadilah kehendak-Mu. Amin. Kita tetap bangkit berdiri, kita akan nyanyikan satu nyanyian. Buku Bala Keselamatan 393. Hai dengarlah malaikat kabarkan. Nyanyikan dengan sukacita. Datang di dunia ini. Hai dengarlah di Efrata, tentara malaikat nyanyi, memujikan anak Allah yang datang di dunia ini. Semuanya. Terakhir semua karena Tuhan. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan denganmu Tuhan ku kan berjalan. Amin. Dengan sukacita tepukan
diberkati. Amin. Amin. Kita akan nyanyikan Aku Diberkati. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Dua kabar. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Sama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas Katakan sebab alasanku ya. anugerah Tuhan bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab balasanku limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Teriakan aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, Tak ada yang mustahil. aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Berikan kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk. Kita akan memberikan kolekte. Kita akan mempersembahkan persembahan kita. Kita akan nyanyikan nyanyian. Yesus milikku, ku tahu tentu. Yesus milikku,
berdoa untuk syafaat dan untuk persembahan. Saya mohon untuk kesediaan Bapak Yupito untuk berdoa. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang bertakhta di surga, pada pagi hari ini, di minggu yang terakhir di tahun 2021, kami boleh merasakan satu anugerah yang luar biasa bagaimana Tuhan sudah memelihara kehidupan kami, Tuhan sudah memelihara kesehatan kami, dan Tuhan telah memberikan keselamatan yang luar biasa di tahun 2021. Tuhan, sebentar juga kami akan memasuki di minggu yang pertama di tahun 2022. Kami percaya Tuhan, ketika kami sudah menerima keselamatan daripada Tuhan, kami yakini bersama dengan terang Allah dan Roh Kudus senantiasa menyinari di dalam kehidupan kami, senantiasa menuntun di dalam kehidupan kami, senantiasa Tuhan campur tangan di dalam perekonomian jemaat yang ada di tempat ini. Tuhan, kami percaya bahwa Natal sudah hampir selesai. Dan kita boleh mengunci tahun dan membuka tahun di tahun 2022. Kami percaya tuntunan Tuhan senantiasa meliputi di dalam kehidupan kami. Dan kami boleh mengambil bahagian di dalam pelayanan-pelayanan yang berada di gereja tempat ini. Tuhan, pada pagi hari ini kami telah menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan hadirat Allah. Terimalah Tuhan pujian dan penyembahan kami. Tuhan, kami juga sudah memberikan sebagian apa yang kami miliki untuk melanjutkan pekerjaan di tempat ini. Kiranya Tuhan dari lewat tangan-tangan yang sudah diberikan, Tuhan berikan lipat kali ganda sesuai dengan janji Tuhan. Tuhan, pada pagi hari ini kami percaya semua umat yang hadir senantiasa menetapkan langkah bersama dengan Tuhan. Sebentar kami akan mendengar sebagian daripada firman-Mu yang akan disampaikan dan dibentangkan oleh hamba-Mu. Kami percaya Tuhan kuasa Allah turun di tengah-tengah kami. Roh Kudus berada di tempat ini. Kiranya merupakan bagian daripada evaluasi di dalam kehidupan kami di minggu yang terakhir di tahun 2021. Dan apa yang kami perbuat di tahun minggu yang pertama di tahun 2022. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu tetap bekerja. Iblis juga akan senantiasa merongrong kami, tetapi kami tahu Tuhan, ketika kami berjalan di dalam terang Tuhan dan Roh Kudus menuntun di dalam kehidupan kami, ada cahaya kebenaran yang senantiasa menyinari di dalam kehidupan kami. Tuhan, sebentar kami memohon kepadamu, urapi jemaat yang hadir pada pagi hari ini, senantiasa bisa lebih mengerti akan kebenaran daripada firman-Mu, dan urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya senantiasa setiap kata, setiap kalimat yang dikeluarkan seturut dengan kehendak Bapa dan menjadi berkat di dalam kehidupan kami masing-masing ketika berjemaat dengan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, dan apabila masih ada roh-roh jahat yang tidak berkenan di dalam hati dan pikiran dan dalam ruangan ini, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus hamba sudah berdoa. Amin, amin. Silakan duduk. Kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan nyanyikan satu pujian. Seperti palungan, layakkanlah hatiku untuk menyambut-Mu Tuhan. Seperti palungan
lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku, hanya bersamamu Yesus ku rasakan selalu indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Kami siapkan semua hati dan hidup kami Bapa di minggu yang terakhir ini untuk kami mau lagi dibekali oleh firman Tuhan. Kiranya biarlah firman-Mu terus akan mengingatkan kami dan menguatkan kami untuk boleh berjalan dalam kehidupan ini. Berkati kami semua, berkati hamba-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara-saudara sekalian. Baik, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kita sudah ada di minggu yang terakhir. Tadi di dalam ruang pastori sebelum berdoa, Pak Yupito bilang gini, sepi mayor. Gitu. Ya sepi, apakah hari ini lupa kalau hari Minggu? Gitu pertanyaannya. Dia bilang di sana dekat tempat saya itu rame. Justru minggu terakhir begini rame, ratusan orang datang. Saya bilang kadar imannya beda Pak. Iya kan, kadar imannya beda. Nah saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita renungkan pada hari ini? Saya ingin mengangkat sebuah tema sesudah Natal. Sesudah Natal. Apa yang saya katakan sesudah Natal saudara-saudara sekalian, sebenarnya apa yang terjadi sesudah Natal dalam hidup kita? Kalau kita bicara Natal saudaraku, maka kita sudah melewati begitu banyak masa raya Natal gitu. Kita sudah melewati yang namanya acara-acara kegiatan Natal. Sudah berlalu. Pujian-pujian Natal, lagu-lagu Natal, ya. Sudah kita kumandangkan. Fajar Natal, segala macam bentuk sudah kita lakukan, hiasan Natal dan sebagainya. Tapi pertanyaan-pertanyaan muncul adalah bahwa apakah Natal itu sudah berlalu gitu loh. Apakah Natal itu sudah berlalu begitu? Atau apakah Natal itu masih memberi makna gitu ya? Memberi makna rohani dalam kehidupan iman kita sebagai orang percaya kepada Tuhan. Ataukah Natal itu habis dengan jerih lelah, dengan kecapekan, memberikan semua dengan luar biasa untuk semua kegiatan Natal sehingga habis Natal maka kita lelah dan habis jugalah yang namanya peribadahan kita kepada Tuhan. Dan ini membuktikan kepada kita pada pagi hari ini. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini saudara-saudara sekalian tentang apa yang terjadi setelah Natal. Saya mau baca satu ayat dari bagian firman Tuhan dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-20. Saudara bisa lihat di situ. Dibilang gini, maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semuanya itu sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Sekali lagi saya baca, saudara bisa resapi pelan-pelan. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Nah, Bapak Ibu saudara diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa ayat 20 ini adalah ayat yang tiba pada satu titik
di mana para gembala itu telah bertemu dalam sebuah persekutuan Natal. Nah, setelah mereka dalam persekutuan Natal itu, maka ayat 20 dikatakan adalah bahwa maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, kalau kita belajar yang pertama, maka apa yang terjadi setelah Natal? Yang terjadi adalah para gembala itu tetap hidup dalam sebuah konsep memuji Allah. Nah, yang pertama kita belajar dengan perkataan memuji Allah, saudara-saudaraku. Di dalam Alkitab ada banyak istilah-istilah yang dipakai dalam pujian. Yang pertama, saudara-saudaraku, di dalam perjanjian-perjanjian lama, maka kata pujian disebut dengan yadah, yang berarti memuji, bersyukur, dan mengaku. Jadi orang-orang dalam perjanjian lama, saudara-saudara sekalian, pada waktu mereka memuji Allah, maka mereka mengangkatkan ibadah-ibadah syukur dan ucapan syukur dan pengakuan lewat mulut mereka tentang kedahsyatan Allah. Dan mereka sedang hidup dalam sebuah konsep yang namanya memuji Allah. Di dalam sebuah bagian lain juga, saudara-saudara sekalian, dalam perjanjian lama, selain dengan kata yada, juga kata pujian dipakai dengan kata zamar. Kata zamar ini, saudara-saudara sekalian, disebut dengan menyanyikan pujian. Jadi saudara-saudara, ada yang berkata-kata dengan bersyukur, mereka juga disebut dengan yadah yang memuji Allah. Ada juga yang disebut dengan zamar, dengan ungkapan muji Allah, dengan mengeluarkan puji-pujian kepada Tuhan. Jadi artinya kalau kita sekarang ada orang bersaksi, aku bersyukur kepada Tuhan dan sebagainya, dia sudah memuji Allah. Ada juga yang memuji Allah dengan zama, itu yang dengan pujian-pujian kepada Tuhan. Nah, kalau kita belajar pada konsep perjanjian-perjanjian baru, saudara-saudara sekalian, maka saudara-saudaraku, kata pujian disampaikan dengan kata halal, atau sebuah kata dasar yang dipakai dengan kata haleluya, yang berarti memuji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini pemahaman tentang kata memuji Allah. Kalau kita kembali kepada bagian Alkitab, maka saudara-saudara sekalian, kata-kata memuji Allah itu pertama kalinya muncul itu dalam peristiwa Kejadian 29:35. Itulah pertama kali muncul tentang perkataan atau kata-kata yang memuji Allah, di mana saudara-saudaraku ketika itu Yehuda dilahirkan dalam sebuah suku yang melaluinya Tuhan datang, lalu dikatakan, saudara-saudaraku, kemudian Lea hamil lagi dan melahirkan seorang laki-laki, katanya, kali ini saya akan memuji Tuhan. Nah, saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, apa yang mau kita lihat dari bagian ini? Dalam ayat yang ke-20 dikatakan, maka kembalilah gembala-gembala itu. Saudara perhatikan dengan perkataan kembali, saudara-saudara sekalian. Alkitab mencatat bahwa pada peristiwa Natal itu maka dikatakan para gembala kembali. Pertanyaannya adalah, dia kembali kemana? Kemana kembali para gembala-gembala itu? Saudara-saudaraku, saya mau katakan, para gembala kembali kepada pekerjaannya. Para gembala kembali kepada kehidupannya. Para gembala kembali menggembalakan dombanya. Artinya adalah bahwa peristiwa Natal yang diikuti oleh para gembala yang hadir pada waktu itu tidak merubah fisik mereka. Natal yang mereka ikuti, saudara-saudaraku, tidak merubah kedudukan mereka. Natal yang mereka itu dan mereka kembali, saudara-saudaraku, tidak merubah jabatan mereka dari seorang gembala menjadi seorang raja, enggak. Natal yang mereka ikuti, saudara-saudaraku, setelah mereka kembali, tidak merubah status sosial mereka. Enggak berubah, tetap gembala. Enggak merubah, saudara-saudaraku. Tetapi mau saya katakan, tetapi saudara-saudaraku, secara fisik, secara pekerjaan, secara kedudukan dan jabatan tidak merubah apapun. Tapi kita belajar bahwa Natal itu telah membentuk sikap iman para gembala untuk memuji Tuhan, walaupun itu tidak merubah keadaan fisik mereka. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini menarik, saudara-saudaraku. Menarik sekali. Kenapa? Karena kita belajar bahwa saudara melihat bahwa para gembala ini adalah orang yang memang sangat-sangat tidak berharga pada waktu itu. Tetapi saudaraku, waktu mereka pergi dan melihat bahwa itu, walaupun mereka kembali kepada pekerjaan mereka, tidak merubah apapun. Tetapi saudara-saudaraku, keimanan mereka, sikap iman mereka untuk memuji Tuhan, itu saudara-saudaraku tetap dalam diri mereka. Dikatakan sambil memuji Tuhan, kembalilah gembala-gembala itu. Ya kan, tidak bisa merubahkan apapun dalam hidup mereka. Tapi iman mereka untuk memuji Allah tetap akan terjadi dalam hidup mereka. Pertanyaan penting, saudara-saudaraku, ini menjadi bagian yang harus serius dalam hidup kita. Ya kan?
Kadang-kadang kita berpikir waktu kita rajin beribadah bisa merubah kekayaan kita gitu loh. Kadang-kadang kalau kita sudah rajin ibadah kita pikir bahwa wah, kita akan diberkati Tuhan berlimpah-limpah, kita datanglah gitu. Kadang kita berdoa, kita kasih persembahan banyak-banyak sama Tuhan supaya Tuhan kasih kembali lipat ganda untuk kita. No, enggak saudara sekalian. Tidak. Ini konsep-konsep berpikir yang salah. Para gembala nggak melihat, oh kita pergi dong melihat bayi Yesus itu di sini supaya kalau kita kembali nanti, wah kita jadi orang yang hebat. Kalau kita kembali kita diangkat menjadi raja. Oh kalau kita kembali kita dapat kedudukan dalam sebuah pekerjaan yang istimewa. No, enggak saudara sekalian. Enggak, gitu loh. Tapi mereka tetap pergi melihat Natal itu, datang dalam Natal itu, dan waktu mereka kembali pun, walaupun mereka tahu tidak akan ada yang berubah dari semua status sosial mereka, tapi mereka pergi kembali sambil memuji Allah. Kenapa saudara-saudara sekalian? Kenapa para gembala memuji Tuhan? Mengapa kita harus penting memuji Tuhan saudara-saudara sekalian? Yang pertama kita belajar, karena di dalam pujian itu ada kuasa Tuhan yang terjadi. Ya kan? Ada kuasa Tuhan yang terjadi. Saya nggak mengerti apa yang terjadi karena kita nggak bilang setelah selanjutnya gembala jadi apa, nggak ada. Tapi saya pikir akan seperti itu. Tapi dia percaya saudara-saudara, walaupun mereka tetap ada dalam sebuah tempat di pinggiran kota, pujian itu akan memberi kuasa Tuhan atas hidup mereka. Saudara lihat kisah Natal itu. Mereka berani bersaksi, mereka berani cerita kepada semua orang. Inilah kuasa Tuhan yang terjadi atas kehidupan mereka lewat puji-pujian yang dilakukan oleh para gembala itu saudara-saudara sekalian. Dan inilah yang kita bisa lihat bagaimana para gembala menjadi orang-orang yang memberitakan Injil. Orang-orang yang memberitakan Yesus kepada semua orang. Dan kuasa yang terjadi itu saudara-saudara sekalian mampu melewati setiap masalah dan persoalan yang dihadapi oleh orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi saudara-saudaraku memuji Tuhan itu gak bermain-main gitu. Ya kan? Memuji Tuhan itu tidak hanya sembarangan. Karena apa? Karena ada bukan sebuah power, tapi sebuah dinamis, kekuatan yang besar. Kekuatan yang bukan dari manusia. Kekuatan daripada Allah yang diberikan kepada kita untuk melewati setiap waktu, setiap keadaan, situasi yang tidak mudah bisa kita lewati. Karena apa? Karena dalam pujian itu ada kuasa yang terjadi. Coba lihat dalam sebuah Kisah Rasul 16, ayat 25 dan 26. Kisah Rasul 16. Dapat? Oke, saya buka di sini saja. Kisah Rasul 16 ayatnya yang ke-25 dan 26 bilang gini saudara sekalian. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Kita tiba pada titik ini dulu. Kita belajar begini saudara-saudaraku bahwa kondisi ini saya katakan bahwa adalah sebuah kondisi yang tidak mudah bagi Paulus dan Silas. Mereka ada di sebuah kota Filipi dan mereka dipenjara karena pemberitaan Injil. Mereka dipenjara bukan karena kejahatan mereka, tapi mereka dipenjara karena satu kondisi yang orang tidak sama mereka dipenjara. Tetapi dikatakan waktu mereka dalam penjara kira-kira tengah malam. Kira-kira tengah malam jam 12, jam 1 dan sebagainya. Maka Alkitab bilang saudara-saudaraku, Paulus dan Silas ini berdoa, tidak hanya berdoa, tapi dikatakan mereka menyanyikan pujian-pujian kepada Allah. No, nggak bisa masuk otak kita saudara sekalian. Iya kan? Nggak bisa masuk otak kita. Dalam sebuah kondisi yang tidak mudah. Dalam kondisi yang nggak gampang saudara-saudaraku menghadapi pergumulan yang berat. Penjara bukan sesuatu yang menyenangkan. Penjara bukan sesuatu yang membuat kita happy dan bahagia, enggak saudara sekalian. Tapi penjara itu sebuah hal yang membuat kita menjadi hidup dalam tidak berarti gitu loh. Penjara sebuah tempat yang membuat kita merasa kita menjadi orang yang paling bersalah dalam hidup ini. Tetapi dalam penjara pun mereka menyanyikan puji-pujian ayat 26. Apa yang terjadi? Pada waktu berdoa dan menyanyi pujian bagi Allah. Ayat 26 ini bicara tentang sebuah dunamis. Sebuah kuasa Allah terjadi. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Ya kan? Padahal waktu itu BMKG nggak mencatat tentang kondisi akan terjadi gempa bumi. Ya kan? Kalau sekarang kalau mau gempa bumi kan bisa bilang gunung ini, kalau ini siaga 1, siaga 2 ya kan dan sebagainya. Enggak ada saudara sekalian. Pada waktu gempa yang hebat itu terjadi,
Alkitab bilang sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi sudah bayangkan, kalau orang di penjara sekarang jarang dia dibelenggu, jarang dia dirantai, digari gitu. Tapi ini dibelenggu, apa yang dibelenggu? Tangan dan kakinya dibelenggu. Tapi walaupun membelenggu mereka menyanyi dan apa terjadi? Gempa terjadi, terbukalah sebuah pintu dan terlepaslah belenggu mereka semuanya. Saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini pengaruh yang namanya kuasa Tuhan terjadi dalam sebuah pujian. Saya nggak tahu apa yang memenjarakanmu hari ini. Apa yang memenjarakan hidupmu? Roh kemalasankah? Roh kepentingan dirikah? Roh keegoisme? Roh kesenangan pribadi? Roh kehendak diri? Apa yang memenjarakan hidupmu? Persoalan, tantangan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan pekerjaan. Apa yang memenjarakan kita sehingga membuat kita menjadi orang-orang yang merasa tidak mampu dalam hidup ini? Maka Alkitab bilang doa dan pujian akan menyatakan kuasa Allah. Ya kan? Ya enggak? Doa dan pujian akan mengandung kuasa Allah. Dan ini yang Tuhan katakan, karena memang di dalam pujian itu ada kuasa yang terjadi. Itu yang pertama, mengapa kita harus memuji Tuhan. Nah yang kedua saudara-saudara sekalian, kenapa kita harus memuji Tuhan seperti para gembala memuji Tuhan? Waktu mereka kembali, saudaraku, walaupun tidak merubah status sosial kita. Ya kan? Tiba-tiba kalau saya memuji Tuhan, saya puji-puji Tuhan, tiba-tiba saya jadi komandan teritorial. Gak mungkin itu. Tapi saya harus memuji Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan menganugerahkan keselamatan bagi kita. Ini yang penting juga. Nah, kalau kita belajar dalam Lukas pasal 2 ayat 30, saudara-saudara, saudara bisa baca itu. Salah satu alasan terbaik dalam pujian adalah karena keselamatan yang Tuhan anugerahkan atas hidup kita. Ya kan? Saudara bisa melihat itu. Itulah yang menjadi landasan pujian Simeon dalam Lukas pasal 2 ayat 30. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Kita tahu peristiwa itu saudara-saudara sekalian. Tuhan Yesus dibawa ke rumah Tuhan ya. Lalu di situ kita tahu ada Simeon dan juga Hana. Lalu Simeon mengangkatnya dan dia katakan saudara-saudara sekalian, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu. Saudaraku diberkati oleh Tuhan. Kalau kita bicara tentang sebuah keselamatan, maka ada berapa karakteristik dari keselamatan itu. Yang pertama, keselamatan itu bersifat universal. Saudara bisa baca dalam ayat 31 dan 32. Kan ini. Yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa-bangsa, yaitu terang yang menjadi pernyataan bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umatmu Israel. Kalau saudara membaca bagian 32 dari Lukas pasal 2 ini saudara-saudara sekalian, maka kita belajar bahwa jangkauan keselamatan itu, ya kan, terus perhatikan itu, jangkauan keselamatan itu tidak dibatasi oleh apapun juga. Tidak dibatasi oleh budaya, tidak dibatasi oleh suku siapa saja. Sebab saudaraku, pemunculan kata segala bangsa dan bangsa-bangsa lain dalam Alkitab itu membuktikan kepada kita bahwa anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada saudara dan saya adalah anugerah bagi semua orang. Jadi sifatnya universal. Artinya adalah bahwa siapa saja yang mau percaya dan mengalami perjumpaan pribadi dengan Kristus, maka dia akan dikatakan menerima keselamatan tersebut. Nah, saudaraku diberkati oleh Tuhan, mari coba kita melihat ini. Jadi saudaraku, pujian yang kita naikkan kepada Tuhan tuh itu sebuah anugerah. Karena apa? Karena ada keselamatan yang Tuhan beri bagi saudara dan saya. Ya kan? Siapakah kita? Nanti sore saya akan bahas tentang Yohanes 3:16, saudaraku. Tapi saya mau kulik sedikit. Peristiwa Yohanes 3:16 membuktikan tentang sebuah anugerah perbuatan Tuhan yang Tuhan lakukan sehingga saudara dan saya diangkat dari sebuah kehidupan yang tidak layak menjadi layak untuk memperoleh, Alkitab katakan, sebuah hidup yang kekal. Ini anugerah keselamatan. Kalau pengakuan iman kita mengatakan 9 bahwa kami percaya bahwa keselamatan itu tergantung pada ketaatan iman kepada Kristus. Artinya adalah bahwa
keyakinan, kepercayaan, iman kita kepada Tuhan akan menggiring membawa hidup kita kepada keselamatan Tuhan anugerahkan kepada kita. Banyak perdebatan tentang keselamatan. Iya kan? Calvinis dan Arminian punya pandangan perbedaan tentang anugerah keselamatan itu. Tetapi saya mau katakan bahwa iman kita, keyakinan kita kepada Tuhan bahwa keselamatan, anugerah keselamatan itu tergantung pada ketaatan iman kita kepada Tuhan. Nah, pertanyaannya hari ini adalah bahwa sudahkah kita memperoleh keselamatan itu? Kan? Sudah kita memperoleh keselamatan itu? Oh, nanti dong Mayor, masih muda kok. Masih kuat, masih bisa. Mayor aja yang sudah ngos-ngosan gitu, yang cari keselamatan itu kan. Ya saya nggak perlu, nanti aja lah. No, saudara sekalian. Saya mau katakan bahwa hari ini nggak terbatas. Apapun, maka Tuhan akan berikan anugerah keselamatan itu, sebab anugerah keselamatan itu bersifat universal. Yang kedua, kita belajar bahwa karakteristik keselamatan itu adalah bahwa keselamatan itu telah direncanakan oleh Allah. Ya kan? Direncanakan oleh Allah. Dalam ayat 31 bilang gini, yang engkau telah sediakan. Kata engkau sediakan di dalam bahasa Alkitabnya diterjemahkan telah engkau persiapkan. Jadi saudara bisa melihat memang Allah telah mempersiapkan keselamatan dalam Kristus kepada saudara dan saya sejak awal manusia diciptakan oleh Allah. Ini harga mati. Harga mati saudara sekalian. Jadi kita belajar bahwa waktu kita terima keselamatan itu karena itu telah dipersiapkan oleh Allah. Secara singkat mau saya katakan bahwa keselamatan itu bukan hasil pemikiran sesaat Tuhan. Keselamatan yang Tuhan anugerahkan bukan peristiwa kebetulan. Tapi keselamatan itulah sebuah konsep yang Tuhan sudah lakukan dan sudah siapkan jauh-jauh hari. Telah direncanakan oleh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Sehingga kalau saudara baca Efesus pasal yang kedua, ayat 8 dan 9. Coba saudara lihat di situ. Efesus 2, ayat 8 dan 9. Oke. Dibilang ini, sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan. Saudara perhatikan itu. Sebab karena kasih karunia, kamu diselamatkan oleh imanmu. Ya kan, tanda koma. Itu bukan hasil usahamu, tetapi itu pemberian siapa? Dibilang pemberian Allah. Saudara setuju itu? Kalau nggak setuju, tutup Alkitabnya saja. Ya, setuju ya? Setuju. Pemahaman ini kan jelas bahwa keselamatan itu sebuah program, sebuah konsep dan rencana Allah bagi saudara dan saya, sehingga pada waktu kita hidup dalam sebuah iman kepada Tuhan, maka ini dikatakan tidak memiliki kesombongan rohani. Oh, saya lebih daripada dia. Oh, saya lebih rohani daripada dia. Oh, saya lebih hebat daripada dia. Oh, saya lebih kudus daripada dia. Enggak. Enggak ada itu. Kenapa? Karena keselamatan itu kasih karunia. Itu anugerah. Itu bukan karena kemampuan dan kehebatan kita. Bukan hasil usaha. Tapi itu pemberian Allah. Ayat 9, klik. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi saudaraku, mari kita belajar dan melihat itu. Bahwa apapun yang kita jalani dalam hidup ini, maka kuasa dalam pujian itu sangat luar biasa. Iman, keyakinan kita kepada Tuhan, itu harus menjadi sebuah iman yang terus yang namanya bergerak. Iman yang aktif, bukan iman yang pasif. Iman yang terus berbuat, iman terus bergerak, mencari dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga apa? Anugerah keselamatan itu Tuhan berikan kepada kita. Bukan hasil pekerjaan kita. Bukan karena kehebatan kita. Jadi jangan ada orang yang memegahkan diri. Kalau mesti kata bahasa sederhananya, jangan ada orang yang menyombongkan diri. Ya kan? Mungkin saudara kita berbeda. Mungkin saudara bilang, oh saya opsi tempat itu opsi dan sebagainya, oh saya jabatan sini. Oke, jabatan berbeda. Tapi saya mau katakan bahwa anugerah keselamatan Tuhan berikan sama bagi kita. Pada waktu kita memiliki iman kepada Tuhan. Sehingga dalam Lukas pasal 2 ayat 11 dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Kelahiran Kristus kan bukan hanya para gembala. Kelahiran Kristus kan bukan hanya untuk para orang Majus. Kelahiran Kristus kan bukan hanya untuk Maria dan Yusuf. Nanti sore saudara datang rame-rame di sini ya. Rame saudara sini. Saya akan promosi dulu. Saudara akan lihat drama luar biasa. Kandangnya udah luar biasa saudara sekalian. Pintu sebelah sana. Iya kan? Bayangkan mereka tuh putar karena jalannya jauh nih. Begini kan, putar ke sana, baru putar kemari. Kandang pun ada di luar. Bayi kena hujan saudara sekalian. Enggak, itu just kidding saja. Artinya saudara berkata oleh Tuhan, kelahiran Kristus itu tidak hanya untuk sekelompok orang yang ada di situ. Saudara lihat di para Majus nanti ada di sini. Saudara lihat di para gembala, pakaiannya itu luar biasa, laundrynya luar biasa, kilat mengkilat. Mungkin saudara pakai baju mata saudara berkilau-kilau begitu. Sakit melihatnya. Bukan hanya sekelintir orang yang ada di sini. Enggak, kita enggak bilang itu saudara sekalian. Tapi dikatakan hari ini telah lahir bagimu dan di Kristus di kota Daud. Bukan dikatakan hari telah bagimu Maria, bagimu Yusuf, bagimu para Majus, bagi para gembala. Enggak saudara sekalian. Bagi saudara dan saya. Tuhan gak bilang dia hanya lahir untuk orang-orang tertentu. No. Dia gak hanya lahir untuk suku-suku tertentu, enggak. Tapi kita bilang itu segala bangsa. Jadi artinya suruh mari kita belajar untuk melihat bahwa sesudah Natal, bukan Natal berakhir, bukan Natal selesai, bukan Natal katakan habislah, besok-besok ini dibongkar, hilang, lampu-lampu hilang, pohon terang sudah nggak ada lagi, misalnya seperti itu. Lalu katakan ya udahlah, ibadah kita pun mulai rendah. Iman kita pun mulai turun. Natal sudah selesai. Tidak saudara sekalian. Tapi mari kita melihat bahwa setelah para gembala-gembala itu kembali, mereka kembali sambil memuji Allah. Yang kedua, apa yang dilakukan para gembala? Alkitab bilang ayat 20 tadi. Selain memuji Allah, maka dikatakan mereka juga memuliakan Allah. Mereka kembali memuliakan Allah. Dalam Alkitab saudara-saudaraku, kata kemuliaan itu glory. Tadi lagunya tadi itu apa tadi? Dari apa tadi itu? Kemuliaan sampai kemuliaan gitu ya. Glory itu glory, benar tuh ya? Betul ya? Benar ya? Glory itu glory. Dari kemuliaan sampai kemuliaan gitu ya. Kata kemuliaan disebut dengan glory, atau dalam bahasa perjanjian lama dikatakan dengan kabot, atau yang disebut dengan kata mulia, kata agung, makmur, berlimpah. Kalau kita baca dalam bahasa perjanjian baru disebut dengan doksa. Doksa ini artinya adalah semarak, ataupun kecemerangan, ataupun kemasyuran. Jadi kalau kita menyimpulkan bagian-bagian itu, maka memuliakan Allah itu berarti memberi Tuhan kemuliaan. Memberi Tuhan kemuliaan. Dalam perjanjian lama dikatakan bahwa memberi kemuliaan atau memuliakan Allah itu mengandung sebuah kemegahan. Saya nggak bisa gambarkan kemegahan itu ya. Kemegahan yang luar biasa. Dalam perjanjian baru maka istilahnya diterjemahkan sebagai sebuah kehormatan, sebuah martabat, sebuah syukur. Jadi pemahaman kata memuliakan dalam Alkitab perjanjian lama dan perjanjian baru saudara-saudara sekalian memberikan pemahaman kepada kita bahwa memuliakan Allah adalah mengakui kebesaran Tuhan dan menghormati Tuhan melalui pujian-pujian dan penyembahan-penyembahan kita kepada Tuhan. Itu artinya memuliakan Allah. Sekali lagi saya katakan, memuliakan Allah adalah mengakui kebesaran Tuhan, menghormati Tuhan melalui pujian dan penyembahan-penyembahan kita kepadanya. Karena apa? Karena dialah yang layak dipuji, dihormati, dan layak disembah. Gak ada yang lain lagi. Saudara gak boleh memuliakan hamba Tuhan, tapi saudara perlu menghormati hamba Tuhan. Benar ya? Setuju Pak Jeffrey ya? Setuju ya? Kadang-kadang kegagalan kita gitu, oh dia suka hamba Tuhan itu, oh dia suka opsir itu, oh dia rajin beribadah. Itu terjadi di mana-mana saudara sekalian. Waktu dia gak suka hamba Tuhan ya, gak pernah ibadah. Itu terjadi dan saya lihat.
Waktu offshore-nya ini, rajin sekali. Ibadah jam 7 pagi saudaraku, jam 5 sudah datang dia. Ya kan, udah siapin semuanya. Tapi begitu pindah itu hamba Tuhannya, sampai hari ini nggak pernah gereja lagi. Kenapa? Karena kadang-kadang iman kita memuliakan manusia. Kita penting menghormati hamba Tuhan. Dan harus, karena Alkitab bilang. Ya kan? Nggak boleh katanya mengusik, betul ya? Betul tuh ya. Ya saudara lihat, apa itu ya? Musa ya. Musa itu ya. Ya kan, Miriam tuh ganggu dia tuh. Ya kan? Kena kusta. Terus mereka datang gitu. Tanya Tuhan, gimana saya bisa sembuh Tuhan? Tuhan bilang, yuk kembali kepada Musa. Minta maaf sama dia, kamu sembuh. Lalu dia balik tuh. Minta maaf dia sembuh. Ya kan? Saudara, ini anak-anak skewa juga tuh. Yang eje-eje hamba Tuhan tuh, botak gitu ya. Puk, langsung burung-burung makan mati. Saudara berkata oleh Tuhan, ini namanya mengaku hanya Tuhan yang kita muliakan. Ya kan? Alkitab menyatakan bahwa hidup memuliakan Tuhan adalah merupakan keharusan yang dilakukan oleh setiap orang, harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Ya, saudara bisa lihat Paulus bilang itu dalam 1 Korintus 10 ayat 31, saudara bisa lihat di situ. Itu menarik ayat itu saudara sekalian. 1 Korintus 10 ayat 31 dibilang gini. Kalau saudara baca situ, saudara lihat baik-baik itu. Ya. Aku menjawab, ya kan? Jika engkau makan, ya kan? Atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah, apa bilang? Semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Iya kan? Kemuliaan Allah. Waktu engkau makan, lagi makan di mana? Makan bakso gitu. Ada yang enak di mana tuh? Di mana enak tuh bakso? Yang besar-besar, beratang gitu ya. Makan mie di mana? Lagi makan apapun, engkau harus memuliakan Allah. Waktu engkau minum, mau minum es teler kah, mau minum Starbucks kah, mau minum apakah, kopi apakah, waktu engkau minum, atau melakukan sesuatu apapun yang kau lakukan. Nah kalau kita bilang, lakukanlah semua itu untuk kemuliaan Allah. Artinya adalah bahwa pemahaman ini jelas, hidup memuliakan Tuhan itu adalah keharusan, kewajiban yang harus dilakukan oleh setiap orang percaya. Dan itu Paulus bilang saudara-saudara sekalian. Lalu orang tanya, terus bagaimana Mayor? Gimana Pak Pendeta? Bagaimana caranya memuliakan Tuhan? Sederhana saudara sekalian. Memuliakan Tuhan, kita harus hidup takut akan Tuhan. Untuk memuliakan Tuhan maka kita harus hidup takut akan Tuhan. Artinya apa? Yang pertama, hidup takut akan Tuhan tuh menempatkan dan meletakkan iman kita hanya kepada Tuhan. Ini yang penting. Jadi orang yang takut akan Tuhan itu tidak meletakkan imannya kepada yang kelihatan, tapi meletakkan imannya kepada yang tidak kelihatan, dan ini yang susah. Susah saudara sekalian. Saya pernah bilang, kalau saya bilang, oh Mayor di sana enak makanannya, saya bilang enggak. Kenapa? Karena saya belum lihat. Waktu saya sudah bawa dan saya makan, oh betul itu enak. Tapi itu bukan iman. Ya kan? Itu bukan iman, itu selera. Tapi menempatkan iman kepada Tuhan, menempatkan iman kepada sesuatu yang gak kita lihat, ini gak mudah saudara sekalian. Tapi ini yang dikatakan hidup takut akan Tuhan. Ya kan? Sehingga saudara-saudaraku, kenapa gereja selalu bisa penuh dengan banyak-banyak orang hadir? Karena mereka mempunyai namanya meletakkan dan menempatkan iman kepada Tuhan. Ya kan? Wah kadang-kadang hujan, oh kadang-kadang enggak, dia pergi aja. Saya mau berdiri kepada Tuhan. Ada masalah, ada persoalan, oh enggak penting. Saya pergi untuk berdiri kepada Tuhan. Ini menempatkan iman kepada Tuhan. Bukan kepada kelihatan, aduh kayaknya mau hujan nih. Mendung ini kayaknya, anginnya kencang, udahlah, enggak usah ibadah lah. Ini kadang-kadang kita meletakkan kepada apa yang kita lihat. Tapi hidup takut akan Tuhan tuh, saudara dan saya harus meletakkan kepada Tuhan. Kita akan mengakhiri tahun ini, 5 hari, 6 hari lagi. Tutup tahun 2021. Kita nggak tahu apa tahun 2022. Tapi saya mau katakan muliakan Tuhan. Tempatkan iman kita kepada Tuhan. Kita nggak tahu apa yang ke depan. Ramalan orang banyak, jangan percaya pada ramalan. Penglihatan orang banyak, oh saya penglihatannya ini, oh tahun depan penglihatannya ini. Jangan percaya pada penglihatan. Tapi tetap percaya kepada imanmu kepada Tuhan. Bahwa segala sesuatu Tuhan akan buat sesuai dengan rencananya. Iya kan?
Karena rencana Tuhan itu rencana yang indah, yang penuh dengan harapan. Iya kan, rencana kebahagiaan. Dan itu yang Tuhan siapkan. Yang kedua, kalau kita takut akan Tuhan, maka kita harus menghormati Tuhan. Lewat apa? Lewat kehidupan kita. Kalau tema Natal tahun ini dikatakan apa itu? Giving my best. Apa lagi itu? Hymn, ada hymnnya itu ya? Enggak ya? Giving my best. Ya kan? Kemarin sudah dikhotbahkan dalam Fajar Natal. Giving my best. Giving my best. Ih, saya bilang luar biasa. Tapi apakah ini sekedar tema? Sore kita akan bahas nanti saudara sekalian. Sore kan kita bahas. Kalau saudara buat tentang bahasan itu datang nanti sore banyak-banyak rame. Tapi ada batasnya ya. 100 ya. Ya saya tambah lah 120 lah, boleh ya? Boleh ya, 120 boleh lah. Ya kan? Giving my best. Itu sebuah konsep untuk menghormati Tuhan. Menghormati Tuhan. Lewat apa? Lewat ibadahmu. Lewat persembahan kita. Lewat hidup kita. Memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itu adalah menghormati Tuhan dan bukan menghormati manusia. Giving my best itu memberikan kepada kita bahwa apapun yang terjadi dalam hidup ini, saya terus berjalan dan berjalan untuk mau bertemu dengan Tuhan seperti para gembala. Walaupun terpinggirkan, walaupun tidak dianggap orang menjadi orang yang penting pada waktu itu, tapi dia melihat bagaimana Allah memberikan anaknya ke tengah dunia ini. Pemberian yang terbaik. Dan Tuhan mereka lakukan juga untuk memberi yang terbaik. Menghormati Tuhan. Dan juga takut akan Tuhan, saudara dan saya harus melakukan kehendak Tuhan seperti Maria. Jadilah padaku, ya kan, seperti yang kau katakan. Karena aku ini adalah hamba Tuhan. Saya selalu bilang bahwa kita bincang-bincang tadi nanti kita akan bahas di OS, saudara-saudaraku, bahwa tahun depan kita akan buat ibadah sore lagi itu bagaimana begitu. Banyak pertimbangan kata-katanya. Oh gini-gini. No. Lakukan kehendak Tuhan. Tidak melihat sesuatu yang menakutkan. Maria tahu ada resiko di depan. Maria tahu apa yang harus dihadapinya. Saudara tahu cerita itu. Tapi dia katakan, jadilah padaku seperti yang kau katakan. Karena aku adalah hamba Tuhan. Kehendak Tuhan menjadi prioritas. Dan Alkitab katakan bahwa Maria adalah seorang wanita yang berbahagia. Kalau saudara dan saya mau menjadi orang-orang yang berbahagia, jalan di dalam kehendak-kehendak Tuhan. Memuliakan Tuhan tidaklah mudah. Memuliakan Tuhan kadang-kala kita harus menghadapi masa-masa yang sukar. Memuliakan Tuhan kita harus menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Tetapi kita menjadi sebuah tokoh Alkitab bernama Ayub. Bagaimana dia catat di dalam Ayub pasal yang pertama, saudara-saudara sekalian, ayat 21 dikatakan ketika Ayub menghadapi sebuah masalah yang berat, masalah yang tidak mudah, saudara-saudaraku, dia katakan dia respon dengan sikap yang indah. Dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang dikatakan aku juga akan kembali ke dalam. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Gak mudah saudara sekalian. Menjalani kehendak Tuhan gak mudah. Ayub menghadapi sebuah kondisi yang sulit. Kadang-kadang kita harus memilih ibadah atau pekerjaan, ibadah atau kesenangan, ibadah atau kemalasan. Hari Minggu ibadah atau pergi jalan-jalan, ibadah atau pergi pesta, ibadah atau pergi undangan, ibadah atau tidur. Ada online kok, tidur aja lah, ada online kok. Ini pilihan-pilihan. Ayub melihat pilihan itu tidak mudah. Dia pasti menghadapi sesuatu yang sulit. Tapi dia katakan, dengan telanjangku keluar dari kandungan ibuku, dengan tanganku kau kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi. Saudara ingat, dari ujung rambutmu sampai ujung kakimu, itu pemberian Tuhan, amin. Itu pemberian Tuhan, amin. Kalau Tuhan harus ambil, katakan, terpujilah Tuhan. Kalau Tuhan harus gagalkan rencana hidupmu, karena Tuhan tidak setuju, katakan terpujilah Tuhan. Inilah kehendak Tuhan. Kalau Tuhan harus katakan tidak untuk apapun dalam kehidupan kita, terpujilah Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Sesudah Natal,
bukan berakhir. Sesudah Natal bukan selesai. Tapi mari memuji dan memuliakan Tuhan. Ada sebuah pujian mengatakan, kemanakah aku mencari kasih sejati itu. Kemanakah kami berseru saat dikatakan badai itu datang menderu. Tapi yang kita tahu hanya Tuhan yang mampu, amin, memulihkan segala sesuatu. Haleluya. Apa yang memenjarakan hidupmu hari ini? Apa yang memenjarakan dirimu hari ini? Engkau gak bisa memulihkan itu. Saya harus katakan, waktu engkau berubah, waktu engkau bertobat, waktu engkau terima Tuhan, itu bukan pekerjaan hamba Tuhan. Kita hanya kepanjangan tangan Tuhan. Tapi waktu engkau bisa berubah, itu adalah sebuah pemulihan yang dilakukan oleh Tuhan. Apa yang memenjarakan hidupmu hari ini? Saya gak pernah tahu. Tapi ini adalah minggu yang terakhir, tanggal 26 Desember. Catat itu saudara sekalian. Bahwa hari ini Tuhan mau memulihkan hidupmu. Memulihkan keadaanmu hari ini. Sakit penyakitmu dipulihkan, persoalanmu dipulihkan, keuangan dipulihkan, apapun dipulihkan. Ada waktu dan kesempatan yang bagi kita untuk berdoa hari ini. Di tempat dudukmu lakukan itu, di bangku anugerah lakukan itu. Dimanapun kau mau berdoa hari ini, Tuhan Yesus sanggup memulihkan hidupmu hari ini. Kemanakah kami mencari? Kasih sejati, kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu. Kemanakah kami mencari? Kemanakah? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlukan Tuhan. Ada beberapa saudara kita sedang berdoa hari ini saudara sekalian. Tetap arahkan hatimu kepada Tuhan. Tetap konsentrasikan dirimu kepada Tuhan. Tuhan sedang menurunkan tangannya kepadamu hari ini. Rasakan lawatan Tuhan. Tuhan sedang menjamah bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Tuhan sedang bekerja memulihkan perekonomianmu. Tuhan sedang bekerja memulihkan masa depan. Biarkan hari ini Tuhan bekerja. Biarkan Dia bekerja. Terus memuji Tuhan. Terus memuliakan Allah. Terus sembah Tuhan. Rasakan hari ini Dia sedang meletakkan tangannya untuk penyakit-penyakitmu disembuhkan Tuhan. Dia sedang melawat dan menjamah kehidupanmu hari ini. Dia sedang pulihkan itu. Rasakan itu. Rasakan itu. Kemanakah kami mencari Tuhan? Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kasih sejati. Kemanakah
kemanakah kami berseru saat badai datang menderu. Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Saya akan berdoa saudara-saudara sekalian. Kita akan ulangi kor ini sekali lagi. Waktu tekan kor ini, kalau saudara rasa saudara perlu datang kepada Tuhan, kalau saudara perlu datang untuk meminta kekuatan dari Tuhan di akhir tahun ini, saudara boleh datang di bangku anugerah, atau saudara berdiri tempat dudukmu pun, dan saya akan berdoa untuk saudara-saudara sekalian. Saya sangat yakin dan terlalu yakin Tuhan sedang menurunkan tangannya. Dia sedang mengulurkan tangannya untuk memberkati engkau. Saya akan pujian ini skornya saya saudara-saudara sekalian, dan saya akan berdoa. Kalau saudara mau datang bangku anugerah, lakukan itu. Ingin berdiri, lakukan itu. Kami perlukan, amin. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Oh, kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau. Kami perlu Kau Tuhan. Hamba datang kepadamu Tuhan, ingin berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan yang hari ini mereka datang di bangku anugerah dan berlutut di hadapan Tuhan. Tuhan yang mengenal apa yang sedang mereka doakan, apa yang mereka sedang minta kepada Tuhan, apa yang sedang Tuhan persiapkan untuk mereka. Hamba berdoa Tuhan di dalam nama Yesus, Tuhan berikan pemulihan atas kehidupan mereka. Kiranya nyatakan kuasa dan kemuliaan-Mu atas hidup mereka. Setiap doa-doa yang disampaikan maka didengar dan dijawab oleh Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk semua kami yang berdiri tempat duduk kami Tuhan, yang kami juga sedang berdoa, mengangkat tangan kami, hati dan pikiran kami, bahkan hidup kami kepada Tuhan. Hamba tumpang tangan di dalam nama Yesus. Tuhan juga nyatakan kemenangan-Mu, nyatakan jawaban-jawaban doa atas hidup mereka Bapa. Dan kami percaya bahwa hari ini keselamatan itu menjadi bagian mereka. Kami berdoa untuk semua kami yang hadir itu, Tuhan juga memberkati kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Bapa. Kami butuh keajaiban-Mu. Kami perlukan Engkau Tuhan. Kami gak dapat jalan sendiri. Kami akan masuk di tahun yang baru. Kami gak bisa jalan sendiri. Kami butuhkan tangan-Mu memegang kami. Kami perlukan keajaiban-Mu untuk memulihkan kami. Terpujilah Tuhan, inilah doa kami. Di dalam Yesus kami sudah bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara-saudara sekalian. Dengar pengumuman. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati Tuhan.
Kita puji Tuhan sudah memasuki di penghujung minggu terakhir di tahun 2021. Terima kasih kepada Saudari Regina, Bapak Mayor, dan seluruh tim pendukung yang sudah boleh mengakhiri minggu terakhir di tahun 2021. Ya. Tadi kalau disinggung itu adalah mengenai keselamatan. Ya. Dan memang sebetulnya kalau orang yang mengerti itu harus mengerti dulu anugerah keselamatan itu. Ya. Jadi bukan Natal musiman atau apa, tidak saya katakan. Jadi kalau musiman boleh-boleh aja ya, kita lihat bayi yang di sebelah sini ya, kita lihat pohon terang, boleh-boleh aja. Tapi itu yang Tuhan mau adalah bagaimana kita mempertahankan anugerah keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan dan yakini nanti minggu yang akan datang adalah kita boleh memasuki minggu pertama di tahun 2022 ya. Bagaimana, apakah bangku-bangku kosong yang lebih banyak lagi atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi percayalah bahwa ketika kita sudah menerima anugerah keselamatan, jalani terus dan pasti ada beda ketika kita menghadapi masalah ya. Tuhan beserta daripada semua jemaat. Kemudian yang terpenting adalah ntar sore pukul 5 ada ibadah perayaan Natal ya. Jadi itu harus pakai undangan ya, betul ya? Betul ya, pakai undangan dan peduli lindung ya. Kenapa? Ya kita harus tunduk pada peraturan pemerintah ya. Kemudian jangan lupa lagi tanggal 31 pukul 6 sore di sini ada ibadah tutup tahun dan buka tahun ya. Itu bebas ya, betul. Lulu bebas ya. Bebas ya, tapi dia bikin daftar, kadang-kadang memang susah juga saya mengumumkannya. Kemudian minggu depan adalah minggu pertama. Ibadah seperti pagi hari ini ya. Kemudian sorenya ini ibadah khusus perayaan Natal dan sekaligus hal-hal yang penting yang harus disampaikan selama 1 tahun ya. Khusus untuk para diaken ya, kalau gereja lain mengatakan diaken. Khusus juga para pengerja ya yang mau melayani Tuhan jadi khusus ya, pembicaraan ini khusus ya. Itu dilakukan pada pukul 5 sore. Enggak tahu bajunya bebas atau bagaimana tanggal 2 itu. Bagaimana? Bebas saja. Bebas ya. Ya. Jadi boleh pakai kembang-kembang ya. Dan saya rasa bukan di sini ya. Nanti mungkin letter ya. Jangan Letter pakai itu daster ya. merata ya. Jadi bagaimana ya kita diingatkan kembali supaya kita itu bersatu Gimana Ron? kembali. Baju baru Ron? Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jadi ngerti ya, tanggal 2 itu jauh lebih penting kita menginjak mungkin ada evaluasi ya, enggak lama ya. Kemudian bagaimana kita memasuki tahun 2022 karena jangan seperti apa ya, kapal selam ya mungkin saya katakan ya, atau 4 musiman ya, ada supporter, ada musimin apa itu HUT, musim Natal, akhir tahun atau 5 saya katakan ya, pas nanti Pasca. Jadi bagaimana kita berjalan itu yang lebih penting ya, memasuki tahun 2022. Tuhan Yesus memberkati. Baik. Ya tanggal 2 itu ya udah baju bebas saja. Jadi saudara-saudaraku kalau belum punya baju baru beli memang. Tampilkanlah full color. Itu GPS Pak ya, Andrea, full color. Saya bilang full color lah. Asal jangan full color, ya, full color saja. Saudara bisa pakai baju berbagai macam ragam supaya menjadi indah. Nanti sore tadi jam 5 ya, saudara lihat tuh nanti sore itu luar biasa tuh. Latihannya 2 bulan itu kurang. Akan ada drama-drama Natal yang menarik, ya, tidak akan membosankan. Dan juga khotbah nanti akan disampaikan oleh saya sendiri. Kita akan lanjutkan khotbah pagi hari ini kepada sore hari. Baik saudara-saudara sekalian, yang berulang tahun 1 Januari. Masalena Kutiangsi, Oi Sindong. Itu tanggal 1, Bapak Soekarno. Lalu Niluh
Novi Rosma Dina. Itu yang tanggal 1 berulang tahun. Baik saudara-saudara sekalian, mari kita berdiri. Kita nyanyikan doa Yabes, lalu kita terima doa berkat. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah Dan memperluas daerahku. dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan. terimalah berkat Tuhan. Menimpa aku. Terima kasih Tuhan untuk semuanya. Kiranya Tuhan memberkati aku berlimpah. Ini doa kami Bapa. Mohon berkat-Mu yang melimpah-limpah atas hidup kami Bapa. Dan memperluas semua apa yang sedang kami lakukan dan kami kerjakan Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai minggu ini Kau memberkati kami dengan luar biasa. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Terima kasih Tuhan untuk ibadah ini. Ibadah terakhir di tahun 2021. Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong kami. Terima kasih untuk semuanya Bapak. Terima kasih untuk semua yang sudah melayani Engkau Tuhan sepanjang tahun ini. Semua sudah berbagian dalam pelayanan Tuhan yang suci ini. Hamba berdoa Engkau memberkati semua para pelayan Tuhan. Juga hari ini juga Tuhan memberkati kami sudah melayani. Baik itu saudari Regina yang memimpin ibadah ini pun diberkati Tuhan. Apa yang sedang didoakan dan digumulinya pun diberkati Tuhan dalam masa depan dan pekerjaannya. Yang mainkan alat musik hamba berdoa. Tumpang tangan kami Engkau memberkati. Yang menjadi singer hamba tumpang tangan Tuhan juga memberkati. Mengatur LCD Tuhan memberkati. Mengatur sound system Tuhan berkati. Mengatur sehingga ada terjadinya ibadah online pun Tuhan berkati. Tim kolektan Tuhan berkati. Semua kami pun Tuhan berkati. Kami akan pulang Tuhan. Tuhan menyertai kami tiba rumah kami selamat. Sebentar sore kami boleh hadir lagi jam 5 untuk dalam sebuah ibadah perayaan Natal. Tuhan berkati acara itu. Berikan waktu dan cuaca yang baik. Terpujilah Tuhan ya doa kami Bapa. Terima kasih untuk semuanya. Di dalam Yesus kami sudah berucap syukur. Haleluya dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan berkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tuhan berkati kita saudara sekalian. Kasih. Ever shining stars upon the high